Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Arisandi, peserta pelatihan dasar 2025 Angkatan 5, akan menyampaikan tentang tugas individu 2 agenda 2, yaitu role model. Role model saya yaitu Bapak Tan Malaka, yang lahir pada 2 Juni 1897 di Padang Gadang, Sumatera Barat. Ia dikenal sebagai tokoh revolusioner, guru, dan pemikir kemerdekaan Indonesia. Setelah menempuh pendidikan di Belanda, ia aktif menyuarakan perjuangan rakyat dan menulis berbagai gagasan tentang kemerdekaan, termasuk buku NAR The Republic Indonesia, terbitan tahun 1925. Kemudian, selama hidupnya ia diasingkan ke banyak negara karena ide-idenya yang dianggap radikal. Tan Malaka kembali ke Indonesia pasca kemerdekaan dan terus berjuang hingga wafat secara tragis pada 21 Februari 1949 di Kediri, dan ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Adapun penjabaran tentang nilai-nilai berakhlak yang dimiliki oleh Bapak Tan Malaka, yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Tan Malaka berjuang bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk rakyat tertindas, petani, dan kaum buruh. Ia memberikan pendidikan informal kepada rakyat kecil dengan mendirikan sekolah rakyat demi mencerdaskan bangsa. Contoh penerapannya, mengabdikan hidupnya bagi kepentingan rakyat, menyuarakan hak-hak rakyat kecil di tengah penjajahan dan kekuasaan kolonial. Kedua, akuntabel. Walaupun hidupnya berpindah-pindah di dalam kondisi yang sulit, Bapak Tan Malaka tetap konsisten menyuarakan pemikirannya secara tertulis. Ia mempertanggungjawabkan gagasannya melalui buku-buku seperti Madilog dan Naar The Republik Indonesia. Contoh penerapannya, ia transparan dalam perjuangan politik dan ideologi. Kemudian, konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai revolusi rakyat. Ketiga, kompeten. Sebagai seorang intelektual, Bapak Tan Malaka menguasai banyak bahasa asing dan ilmu pengetahuan. Ia menulis karya-karya yang filosofis dan ilmiah, membuktikan dirinya sebagai sosok pembelajar sejati dan pemikir progresif. Contoh penerapannya, ia mahir dalam berbahasa Belanda, Inggris, Jerman, dan Rusia, menulis buku filsafat yang memperkuat dasar ideologis bangsa. Keempat, harmonis. Walaupun sering tidak sejalan dengan tokoh-tokoh penggerakan lain, Bapak Tan Malaka tetap menjalin komunikasi demi persatuan bangsa. Ia berusaha menyatukan berbagai elemen perjuangan. Contoh penerapannya, ia mencoba merangkul kelompok pergerakan lain meski berbeda ideologi, kemudian membangun wacana kebangsaan yang menyatukan semangat nasionalisme. Kelima, loyal. Bapak Tan Malaka menunjukkan loyalitas tinggi kepada tanah air. Meskipun harus dikucilkan dan ditolak oleh sebagian rekan perjuangan, ia tidak berhenti mencintai dan membela Indonesia sampai akhir hayatnya. Contoh penerapannya, tetap memperjuangkan kemerdekaan meski diasingkan oleh pemerintah kolonial maupun Republik Indonesia. Tidak pernah menjual ideologinya demi kepentingan pribadi ataupun kekuasaan. Keenam, adaptif. Sebagai pelarian politik internasional, Bapak Tan Malaka beradaptasi dengan banyak budaya dan situasi. Ia mampu menyampaikan gagasan dalam berbagai konteks dan platform. Contoh penerapannya, ia mampu menulis berbagai audiens, rakyat, aktivis, ataupun akademisi. Kemudian berjuang dari berbagai negara, baik Filipina, Uni Soviet, Belanda, hingga Indonesia. 7. Kolaboratif. Dalam perjuangannya, Bapak Tan Malaka selalu berusaha membangun kerjasama lintas kelompok dan organisasi untuk mencapai kemerdekaan. Contoh penerapannya menginisiasi persatuan perjuangan untuk menyatukan kekuatan rakyat, terlibat dalam kerjasama antar organisasi politik revolusioner. Aktualisasi nilai-nilai dasar berakhlak yang dimiliki oleh Bapak Tan Malaka. Ia berorientasi pada pelayanan, membela hak rakyat tanpa pamrih. Ia akuntabel karena semua gagasannya tertuang dalam tulisan-tulisan yang bertanggung jawab. Ia pun kompeten dalam ilmu, loyal pada bangsa, adaptif di berbagai negara yang ia singgahi, dan kolaboratif karena terus mengajak semua pihak bersatu demi kemerdekaan. Semua yang dibahas tadi saya cantumkan di referensi yang pertama dari buku Madilog oleh Bapak Tan Malaka yang dapat diakses di platform Google, terbitan tahun 1943, kemudian dari Ensiklopedia Tokoh Indonesia, kemudian yang ketiga Portal Sejarah Indonesia, bisa diakses melalui www.sejarahindonesia.com. Ini ada beberapa dokumentasi yang dimiliki oleh Bapak Tan Malaka. Itulah resume dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.